Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah Jumaah rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan Muharram 1445 Hijriah, bulan agung, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah peristiwa yang sangat perlu kita sambut kedatangannya, karena di dalamnya banyak hal yang bisa kita pelajari serta mampu meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bulan Muharram ini ada sejarah besar yang terjadi. Yang pertama, hari pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, hari diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam oleh Allah dari banjir topan. Nomor tiga, hari diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari api Raja Namrud. Yang keempat, hari diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kelima, hari diselamatkannya Nabi Yusuf alaihissalam dari dalam sumur. Yang keenam, hari disembuhkannya kembali penglihatan Nabi Yakub alaihissalam. Yang ketujuh, hari disembuhkannya penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedelapan, hari dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari dalam perut ikan Hud. Yang kesembilan, hari di mana Laut Merah menjadi terbelah dua untuk dijadikan jalan penyeberangan oleh Nabi Musa dan para pengikutnya. Yang kesepuluh, hari diberikannya kerajaan alam semesta kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kesebelas, hari dijadikannya alam dunia. Yang ke-12, hari pertama kali turunkannya hujan dari langit. Dan yang ke-13, hari pertama kali turunkannya rahmat di dunia ini. Itulah beberapa sejarah penting yang diceritakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ke-10 bulan Muharram terdapat salah satu peristiwa penting sangat menarik yang pernah dilalui oleh Nabi Nuh alaihissalam beserta para pengikutnya, yaitu selamatnya mereka dari peristiwa banjir atau topan. Nabi Nuh merupakan anak dari Nabi Sis bin Nabi Adam. Umur beliau 1000 tahun. Ketika umur 40 tahun, beliau sudah diangkat menjadi Rasul dan mulai mengadakan dakwah kepada kaum kafir selama 950 tahun. Selama 950 tahun Nabi Nuh dakwah, hanya 80 orang yang setia dan pengikutnya beserta sebagian keluarganya. Karena selama tersebut umat Nabi Nuh terus membangkang dan terus-menerus melakukan berbagai dosa. Nabi Nuh memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya tersebut dihancurkan. Sebagai doa tersebut,
Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyaron innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafaron. Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambanya, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas doa Nabi Nuh alaihissalam pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa datangnya banjir yang menenggelamkan alam semesta ini. Banjir tersebut dimulai datangnya hujan 40 hari 40 malam, sehingga keluarlah berbagai sumber air secara terus menerus dari dalam tanah, dan gunung-gunung pun tenggelam, termasuk pepohonan, semua manusia, hewan-hewan, dan semuanya mati terkecuali Nabi Nuh beserta 80 orang pengikutnya dan beberapa hewan dan burung yang berjodoh-jodoh selamat di atas perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan anaknya pun yang bernama Kan'an ikut tenggelam di dalam banjir tersebut karena dia mengingkari ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kejadian ini dimulai dari bulan Rajab dan berakhir pada tanggal 10 bulan Muharram. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, peristiwa banjirnya Nabi Nuh ini menyimpan makna sangat mendalam yang bisa diambil oleh kita untuk jadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang diantaranya yang pertama, dengan keagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menurunkan sebuah siksa dengan cara di luar nalar manusia, seperti banjir yang mampu menenggelamkan seluruh jagat raya ini. Begitu pula siksaan yang datang kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam berupa hama dan menghabiskan semua tanaman kaumnya, serta peristiwa yang terjadi pada kaum Ad dan banyak lagi lainnya. Yang kedua, di mana-mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah siksaan kepada orang-orang yang kufur dan berdosa, maka orang soleh tidak berdosa pun akan kebagian mudaratnya, seperti Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya harus rela dalam waktu cukup lama di atas air, sebagaimana firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anallaha syadidul iqab. Dan perihalalah diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran surat Al-Anfal ayat 25. Namun untuk orang yang solih justru akan menambah pahala, sedangkan tandanya mereka takut, yaitu dengan cara memperbanyak bacaan istighfar serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan membiarkan orang-orang terlarut dalam dosa, tapi harus selalu saling menasihati, sebagaimana sabda Rasul, idza dhaharul bid'a wa sakanatal alimun fa alaihi la'natullah. Yang ketiga, di mana-mana sudah nampak perbuatan atau kelakuan-kelakuan yang bertolak belakang dengan agama, sedangkan orang yang tahu berilmu tidak peduli atau tidak menasihatinya, maka murkanya Allah akan datang kepadanya, terlebih pada orang yang berbuat maksiatnya. Yang keempat, adanya kesalahan atau dosa-dosa anak tidak bisa ditolong oleh ayahnya meskipun orang solih, terlebih jika orang tuanya tidak mampu mendidik anaknya, maka orang tua tersebut akan terbawa pada kecelakaan yang dilakukan anaknya. Yang kelima, pertama kali adanya teknik dari pembuatan perahu atau kapal laut dan dipelopori oleh Nabi Nuh alaihissalam. Hadirin yang Allah muliakan, dalam rangka memperingati atau menyambut hari Asyura atau bulan
Muharram disunahkan kepada seluruh umat muslim untuk yang pertama melaksanakan puasa sunnah pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram atau puasa bulan Muharram. Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah, membaca zikir dan istighfar pada waktu malamnya. Yang ketiga, memperbanyak silaturahmi terutama kepada para ulama, menjenguk orang sakit, menyantuni fakir miskin, terutama pada anak yatim, memperbanyak bacaan Al-Quran dan beberapa amalan baik lainnya. Semoga semuanya ini, semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keutamaan bulan Muharram. Semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil ibrah dan menggapai keutamaan. Amin ya rabbal amin. Rabbighfir warhamna wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.